kemarin beberapa hari yang lalu saya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau istilahnya itu SPDP. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang atas nama Kapolda Metro Jaya Dircyber, di mana di dalam surat tersebut diberitahukan adanya dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana intersepsi. Intersepsi itu artinya melakukan penyadapan tanpa izin dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 junto pasal 31 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, di mana pelapornya adalah saya sendiri. SPDP ini terkait dengan adanya rekaman dalam kasus yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jadi rekaman tersebut dilakukan oleh oknum yang merekam percakapan Ismail Marzuki. Ya, dan itu kami laporkan dan alhamdulillah sudah dilakukan proses penyidikan. Artinya dengan adanya proses penyidikan maka patut diduga dokumen-dokumen yang ada di dalam perkara yang saat ini disidangkan atas nama terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki patut diduga itu adalah dokumen yang melanggar hukum. Sehingga saya akan meminta semua bukti-bukti tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku dan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk proses pembuktian. Jadi sebagaimana di dalam pasal yang saya laporkan, yaitu pasal 47 ayat junto pasal 31 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam undang-undang perubahannya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Pasal 31-nya itu pasal 47 ya, pasal 31 itu setiap orang. Ini Undang-Undang ITE pasal 31 menyatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pasal 2, 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ini yang paling penting, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya yang boleh melakukan intersepsi, yang boleh melakukan penyadapan itu adalah dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun yang melakukan tanpa atas permintaan kepolisian dan kejaksaan, maka itu adalah patut diduga merupakan perbuatan pidana. Sehingga semua bukti-bukti yang patut diduga, semua bukti-bukti dalam perkara tindak pidana yang saat ini menjadi terdakwa Nikita Mirzani itu patut untuk dipertanyakan legalitasnya, karena ini prosesnya sudah naik ke penyidikan. Apabila sudah naik penyidikan maka patut diduga ada peristiwa pidana dalam proses penyadapan tersebut, karena pada saat proses dilakukan rekaman, Ismail Marzuki tidak tahu tiba-tiba ada rekaman dan rekaman itu beredar kemana-mana dan itu dijadikan barang bukti oleh mereka. Dan saat ini barang-barang bukti tersebut kami laporkan di kepolisian pada tanggal 6
16 April 2025 yang lalu saya melaporkannya, dan alhamdulillah sudah naik pada proses penyidikan. Artinya jika naik proses penyidikan maka telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas adanya penyadapan atau intersepsi atas percakapan seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, yaitu Ismail Marzuki. Seperti itulah prosesnya, dan saya bacakan. Yang boleh melakukan penyadapan, yang boleh melakukan perekaman itu atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun tidak dibenarkan, apalagi itu direkam tanpa izin. Dan ini adalah proses yang saat ini bergulir dengan ancamannya adalah 10 tahun dan denda 800 juta rupiah. Saat ini dalam proses penyidikan. Kan pasalnya 47 junto 31 dan junto pasal 32. Ya, saya akan mempersoalkan dasar hukumnya apa, karena di dalam undang-undang ITE itu boleh melakukan sesuatu. Undang-undang ITE, bukti dalam ITE itu adalah menjadi bukti elektronik, tapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin daripada aparat penegak hukum. Jadi hanya orang yang dibenarkan secara hukum oleh kepolisian dan atau kejaksaan yang boleh melakukan perekaman. Jadi perekaman yang dilakukan dalam proses terjadi pada tanggal 13-14 November 2024 patut diduga adalah peristiwa pidana sebagaimana adanya surat perintah penyidikan di dalam perkara ini. Buka di persidangan, apakah besok bakal dibuka juga? Ya, kita pasti akan minta dibuka, karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu izin dari mana. Karena ternyata ini setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan adanya peristiwa pidana atas rekaman, melakukan perekaman atau intersepsi tanpa izin, tanpa adanya persetujuan dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan, seperti itu. Jadi dengan sendirinya secara yuridis bukti-bukti yang ada dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut diduga menjadi bukti-bukti yang ilegal.